Saat ini saya akan melakukan perjalanan dari Jakarta menuju Bandung untuk mencari tahu fakta secara langsung bagaimana persiapan Bio Farma dan juga Universitas Padjadjaran dalam mempersiapkan dirinya melakukan pengujian vaksin dari Sinovac asal Cina. Kita perjalanan berapa lama nih? 2 jam ya? 2 jam? Oke, jadi perjalanan akan kita tempuh selama kurang lebih 2 jam menuju Bandung. Target kita pertama untuk bisa menemui pihak dari Bio Farma untuk tahu bagaimana kerjasama yang sudah terjalin antara Sinovac Biotech dari Cina dengan Bio Farma farmasi milik kita sendiri. Ikuti kami ya. Saya sudah tiba di Bandung, perjalanan tim fakta dari Jakarta sudah ada di Bio Farma saat ini untuk mengetahui bagaimana sebenarnya vaksin Sinovac, keberadaannya dan penjelasan dari Bio Farma tentang vaksin Sinovac yang sudah ada di Indonesia. Ikuti saya. Saya akan langsung menemui Pak Iwan Setiawan sebagai Corporate Communication dari Bio Farma. Pak Iwan, selamat datang di Bio Farma. Ya, selamat datang di Bio Farma. Terima kasih Pak Iwan yang sudah diberikan waktunya. Sebelumnya Pak, mungkin kita bisa minta sambil menjalankan protokol kesehatan, saya mungkin akan physical distancing sama Pak Iwan, tapi kita butuh Pak Iwan mungkin buka maskernya untuk agar teman-teman yang saudara-saudara yang disabilitas bisa membaca gerak bibir kita ya. Tapi distancing tetap ya? Pasti Pak, kita tetap distancing. Pak, pertama saya ingin tahu ini Bio Farma akan menggandeng Sinovac atau Sinovac menggandeng Bio Farma nih bahasanya? Iya. Sebetulnya ya latar belakangnya karena memang sekarang tuh di dunia belum ada vaksinnya ya untuk vaksin COVID-19. Nah itu sebetulnya seluruh dunia berlomba-lomba nih, termasuk Bio Farma. Ketemulah dengan Sinovac ini merupakan dari sekian yang memproduksi COVID-19. Vaksin COVID-19 itu dunia kan berlomba-lomba tuh. Yang awalnya itu kandidat itu ada 125 kandidat. Kemudian karena untuk vaksin itu harus melewati beberapa fase uji. Dari mulai pertama itu ada yang disebut dengan uji preklinis. Preklinis itu diujikan terhadap hewan uji untuk melihat bagaimana keamanan dari si vaksin itu. Nah, di situ berguguranlah yang 125 tadi. Nah, kemudian masuklah ke fase 1, itu diujikan untuk melihat safety-nya. Nah, terhadap manusia. Kemudian fase 2 juga sama untuk melihat safety dan juga melihat imunogenisitasnya atau untuk melihat dosisnya. Nah, yang sampai ke fase 2 ini itu tinggal 2 perusahaan yang ada di dunia ini. Salah satunya adalah Sinovac ini. Nah, ketemu dengan Sinovac ini, nah, ini kita rebutan nih di dunia ini untuk mendapatkan bagaimana bisa kerjasama dengan Sinovac. Nah, kebetulan kita sebetulnya dengan Sinovac bukan baru kali ini kerjasama. Sebelumnya? Sebelumnya kita ada untuk IPP. Untuk IPP itu untuk polio vaksin yang injeksi. Nah, jadi kita bukan tiba-tiba sekarang. Jadi artinya sudah ada kerjasama secara teknologi sebelumnya. Nah, jadi itulah yang melatar belakangi kita. Kemudian kita memilih Sinovac ini untuk menjadi mitra pertama dari sisi teknologinya. Itu teknologi pengembangan vaksin itu kan ada minimal ada 4 ya. Ada vaksin yang kita sebut dengan attenuated vaksinasi, itu yang yang vaksinnya itu masih hidup gitu, dilemahkan. Nah, ini juga yang ada inactivated vaksin. Nah, kita dari sisi teknologi ini sama dengan Sinovac, makanya kita pilih untuk itu. Ya. Kita sambil berbincang lagi, tapi kita mau lihat sebenarnya di Bio Farma sudah 9 hektar ya Pak ya? Di sini ya? 9 hektar ya, jadi di sini ada fasilitas produksi ya Pak ya? Iya. Di sebelah mana Pak? Di sini ada fasilitas produksi di kita ini. Yang depan ini kan gedung heritage ya. Nah, ini ada produksi itu kita di area belakang, belakang ini. Cuman bisa kita lihat, cuman di sini ada restriksi area, area terbatas. Area terbatas. Jadi
orang umum atau yang masuk ke sini itu harus tidak bisa sembarang, kecuali orang-orang yang sudah terkualifikasi di sini ini yang bisa masuk. Kenapa ini tidak sembarang orang bisa ke sana? Karena jangan sampai ada orang yang ke sini belum terkualifikasi, nanti malah bisa mengkontaminasi produk kita. Mungkin untuk lebih bisa memahami, kita bisa lihat apa namanya itu, di sana kita ada museum yang bisa menggambarkan. Tapi saya masih akan tanya lagi soal Sinovac ini ya Pak ya, sambil kita lihat bagaimana Museum Bio Farma ya. Oke, ikuti kami. Oke. Kita mungkin bisa sini Pak, lihat-lihat Pak. Oke. Pak, saya klarifikasi dulu, benar nggak Pak ada 140 negara bahkan yang juga menjadi klien atau 147. Dari 147 negara, cukup tidak Pak untuk membuat kepercayaan diri bahwa kita bisa kok sendiri sebenarnya, nggak perlu dengan Sinovac misalnya? Ya, itu yang sedang kita lakukan, bahwa kita ada memang untuk penanganan COVID-19 ini, kita ada yang disebut dengan long term strategi yang sifatnya jangka panjang, ada yang short term strategi. Nah, ini paralel kita lakukan. Kita untuk yang long term ini kita melakukan penelitian, karena di kita kan produksi nih Mbak, di kita itu kan produksi ya. Untuk produk massal. Untuk penelitian seed atau bibit itu dilakukannya itu di lembaga Eijkman. Nah, itu paralel kita lakukan dengan Balitbangkes juga kita lakukan. Cuman itu kalau dilihat dari sisi timelinenya itu baru kita akan terima prototipenya itu di Februari 2021. Nah, sehingga nanti akan kita lakukan di sini optimalisasi lagi. Kita akan lakukan proses produksi lagi, melakukan lagi yang tadi saya bilang ada harus melalui tahap uji fase 1, uji klinis fase 1, uji klinis fase 2. Nah, itu akan memerlukan waktu lagi kan, sehingga prediksi kita itu baru kita dapat di 2022. Sementara ini kan kita berpacu dengan waktu, mencari juga yang istilah kita short term itu, short term strategi, kita melakukan kerjasama dengan yang mereka sudah punya siap gitu loh.